Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kakak-kakak sekalian yang cantik-cantik, yang soleha? Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, kita langsung ke materi kita untuk sejarah Indonesia peminatan. Nah, kali ini kita lebih spesifik untuk menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah dalam kaitannya dengan ruang dan waktu dalam sejarah. Pasti masih ingat ya, apakah yang dimaksud dengan ruang dan waktu itu? Pasti ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, untuk kakak-kakak ataupun abang-abang yang menyaksikan video ini, sebelum kita mulai belajar, ayo duduk yang rapi. Kemudian sudah mandi semua pasti ya, sudah sarapan juga. Jadi pakailah pakaian yang rapi, kemudian duduk yang rapi. Kalau yang masih rebahan atau masih tidur-tiduran, ayo segera duduk karena kita akan mengambil posisi untuk doa belajar. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal shalihin. Amin. Oke. Nah, untuk dalil materi kita ini, dalilnya itu Ibu ambil di surah Yusuf ayat 111 yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, itu dalilnya. Jadi nanti kaitannya apa dengan materi kita? Nah, itu akan menjadi tugas di Google Classroom-nya ya. Oke, perhatikan video. Nah, sebelum ke video, tolong dijawab. 3 orang tercepat akan mendapat nilai tertinggi. Apakah yang dimaksud ruang dan waktu dalam sejarah? Oke, langsung ketik jawabannya di WA ya. Videonya dijedah dulu. Nanti setelah menjawab baru lanjutkan nonton videonya. Sudah? Nah, kalau sudah menjawab, sekarang perhatikan videonya. Halo, apa kabar pemirsa? Kali ini tim Panorama mengajak Anda untuk melihat Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namanya tidak familiar. Tapi tahukah Anda, pemirsa, dulu Hamparan Perak adalah ibu kota dari 10 dua kuta. Sebuah kampung rintisan Guru Patimpus yang dikenal sebagai pendiri kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Nah, bagi Anda yang kebetulan melintas di jalan utama kawasan Hamparan Perak, tepatnya di Kampung Perak, Anda akan melihat sebuah bangunan tinggi yang kondisinya sudah sangat buruk dan tak jauh dari Masjid Al-Hafiz. Tahukah Anda, pemirsa, bahwa dulu gedung ini adalah pusat pemerintahan Urung 10 dua kota. Tak banyak yang tahu tentang sejarah bangunan ini pemirsa, apalagi kondisi bangunan sungguh memprihatinkan. Gedung dengan tinggi sekitar 9 meter ini dibangun dengan menggunakan desain Melayu. Pemirsa Panorama, Anda bisa lihat ini bangunannya, ciri khas dari Melayu, warnanya kuning. Terus bisa Anda lihat di sini juga batu bata
dan cara penyemainannya masih bernuansa zaman-zaman kemerdekaan, zaman-zaman Belanda dulu ya, yang pasti ini. Yang pasti saya belum tahu berapa umur dan usia dari bangunan ini dan pemiliknya siapa. Ini bagaimana ini tidak termanfaatkan dengan baik ataupun tidak dijaga kelestarian, karena padahal ini adalah cagar budaya yang ada di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Sulaiman. Iya. Ya, Dendi Armanya dari Panorama. iya. Ya, mari Pak. Ya. Ya, Pak, tadi saya dari luar melihat ini rumah dari Datuk 10 Urung 10 2 kota. Urung 10 2 kota. Iya. Nah, Kedatukan ya. Kedatukan. Bapak, saya bingung juga tadi tanya sama masyarakat siapa ya yang bisa saya mintai mengetahui sejarah dari Kedatukan ini gitu. Nah, katanya Pak Haji Sulaiman gitu loh. Pak Haji Sulaiman bisa jelaskan ini sedikit tentang sejarah Kedatukan yang ada di Melayu dan Hamparan Perak. Ini kalau melihat usia dengan usia rumah ini dengan usia kita jauh. Cuman istilahnya kita ambil dari orang-orang tua yang menyampaikan sama kita. Ini rumah Datuk ini dulu adalah suatu tempat keresidenan. Nah, ini merupakan markas keresidenan untuk pemerintahan 10 2 kota. 10 2 kota. Nah, jadi 10 kampung 2 kota. Di antaranya tuh termasuk Kota Medan. Nah, inilah. Jadi disinilah pusatnya. Pusat pemerintahan yang 10 2 kota itu di sini. Sampai ke daerah Sibolangit. Nah, termasuk juga Deli Tua. Nah, jadi sampai saat ini keadaannya beginilah. Kalau memang harapan kita kalau bisalah pemerintah dapat mengulurkan tangannya untuk mendudukan situs yang peninggalan daripada yang begitu lama bersejarah ini, kiranya dapat ditimbulkanlah kembali, dipugar kemana lah. Sementara ya pemilikannya ini adalah yang saat ini Datuk Adil Predi Abraham sebagai anak atau cucu daripada yang memegang pemerintahan pada saat itu, yaitu cucu dari Datuk Gombak. Ternyata dulu gedung ini adalah gedung keresidenan pemirsa. Tapi sungguh tak ada yang tersisa di gedung ini selain desainnya yang khas Melayu dan satu buah besi penyimpanan data yang tak bisa dibuka. Konon saat salah seorang keturunan Datuk mencoba untuk membukanya, sehari kemudian meninggal dunia pemirsa. Serem kan pemirsa? Diberangkas surat-surat mungkin dipakai dulu pada masa dulu. Mungkin untuk menyimpan Yang berkas-berkas ya, berkas yang penting ya. Nah, itu dia. Inilah satu-satunya dari peninggalan ya. keresidenan Datuk Urung 10 Datuk Urung 10 2 kota. 2 kota. Urung 10 2 kota ini dia. Inilah Dek, sisa peninggalan daripada tempat di mana tempat ini adalah merupakan tempat dapur umumnya, sekalian tempat penitipan sebelum dilanjutkan ke pengadilan. Ke pengadilan ya. Ke pengadilan. Oh, seperti itu. Ya, pemirsa Panorama, bisa saya gambarkan kepada Anda di rumah. Kami berada di belakang dari rumah ya, rumah keresidenan Datuk Urung 10 2 kota ini. Di depan kami ini dulunya adalah tempat penitipan dan dapur umum bagi masyarakat yang ketika itu melakukan kesalahan. Jadi dia dititipkan di sini sebelum nanti akan diadili ya, Pak. Ya, di bagian belakang terdapat ruang penjara dan ruang masak yang sudah hancur. Hanya menyisakan lantai batu dan sumur yang kini sudah tak dipakai lagi. Datuk Urung 10 2 kota ini yang pertama sekali itu disebut-sebut dengan Datuk Tua. Datuk Tua. Setelah Datuk Tua
berikutnya Datuk Hafiz namanya. Ya. Setelah itu pada masa Datuk Gombak itulah adanya kontak kerjasama dengan Belanda. Di samping itu mungkin sampailah dia meninggal, sampailah kemerdekaan. Sejarah dari bangsa Indonesia khususnya di Sumatera Utara itu kerajaan Melayu Delhi sangat besar sekali, dan sayangnya memang tidak semua dari sejarah itu terpublikasi dan terawat serta sejarahnya diurutkan oleh generasi-generasi dengan baik. Makanya pemerintah dan masyarakat setempat di sini itu berharap besar saling membantu untuk menjaga situs sejarah yang memiliki arti penting bagi generasi bangsa Indonesia. Ya Pak, terima kasih banyak Pak sudah memberi informasi. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa didengar oleh masyarakat dan pemerintah. Sempat saya mau pamit dulu Pak. Amin. Oke. Ya, sama-sama Pak. Ya pemirsa Panorama gimana? Seru kan? Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin Panorama. Yang nggak nonton Panorama nggak paten. Nah, setelah nonton video, sekarang tugasnya adalah nanti jawabannya ketik di WA ya. Jelaskan keterangan-keterangan tokoh-tokoh dan kaitannya dengan waktu dan ruang dalam video yang telah ditayangkan. Jadi tadi ada video yang sudah ditayangkan, sudah kalian lihat semua. Sekarang tugas kalian adalah menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut dan kaitkan dengan waktu dan ruang dalam video yang telah ditayangkan. Contohnya misalkan si Budi gitu ya kan. Kaitannya dengan ruang dan waktu, si Budi itu adalah tokoh yang mendirikan misalkan kota Pematang Siantar, didirikan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jadi kaitannya adalah dia sebagai pendiri, atau mungkin dia sebagai pemberontaknya, atau mungkin dia sebagai pemimpinnya. Nah, kaitan tokoh tersebut dalam ruang dan waktu dari peristiwa yang sudah ditayangkan. Nah, itu tolong diketik jawabannya di WA. 3 orang tercepat lagi-lagi akan mendapat nilai tertinggi. Oke, setelah dapat nilai tertinggi ya selamat ya bagi kalian yang sudah mendapat nilai tertinggi. Bisa dilihat urutan tercepatnya 3 orang, tapi yang sudah menjawab walaupun tidak masuk 3 urutan pertama jangan kecewa, tetap dapat nilai keaktifan dan itu akan diakumulasikan untuk nilai bulanan ya, bulan Juli, untuk pembagian rapot di bulan Agustus nantinya. Oke, selanjutnya ayo segera bergabung di Google Classroom karena latihan akan lanjut di sana. Ayo cepat karena waktunya hanya sebentar ya untuk latihan.